Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozan Rezaldi. Makul yang akan saya bawakan, saya presentasikan ini adalah teknik presentasi dan komunikasi baik. Yang slide pertama, kita mulai dari identifikasi karakteristik dan guna lahan di Bandung, di kota Bandung. Oke, seperti ini wilayah geografinya. Kita masuk ke slide kedua. Proses perubahan kota itu dasarnya memiliki dua bentuk, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan, yang namanya pertumbuhan akan selalu berkembang dan selalu melakukan perbaikan dan sehingga mencapai suatu target yang ingin dipenuhi. Kemudian transformasi itu adalah proses yang dimana sebuah fungsi ingin diubah dari fungsi lama menjadi fungsi yang baru. Jadi mengalami peningkatan dalam suatu teknologi ataupun dari fungsi dari suatu hal yang mungkin ingin dicapai. Contoh penggunaan gadget atau handphone di tahun 2015 dan 2025 itu pasti berbeda, baik dari sisi spesifikasi maupun dari sisi modelnya, dari sisi luar. Kemudian slide ketiga, siapakah yang mengemukakan pendapat tersebut? Yaitu adalah Doxiadis. Jadi pendapat tersebut dikemukakan oleh Doxiadis pada tahun 1968. Oke, baik, kita masuk ke intinya, latar belakang. Di sini kota mengalami pertumbuhan dan transformasi pada fungsi lahan. Transformasi mengikuti tahap penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Ketidaksesuaian pembangunan dengan RT/RW memicu dengan perubahan ruang. Nah, di sini semakin berkembangnya suatu kota juga akan mempengaruhi dengan tingkat penetrasi ataupun tekanan dari lahan yang dibutuhkan, baik itu untuk perumahan, untuk suatu usaha perdagangan, ataupun untuk kegiatan transportasi atau fasilitas umum lain. Kemudian permasalahan utama di sini yaitu pengambilan alih fungsi lahan yang kurang terkendali, tekanan pembangunan yang merubah struktur ruang, dampak negatif terhadap sosial, ekologi, dan ekonomi kota. Jadi semua itu terdapat sesuatu yang harus diresikokan. Adapun resiko tersendiri bagi beberapa mungkin sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi pintar-pintarnya kita dalam pemanfaatan ruang sehingga tidak mengganggu ekosistem ataupun fungsi lain daripada yang dibutuhkan. Kemudian sasaran penelitian ini memiliki sebuah tujuan, yaitu agar terpetakannya jenis guna lahan, teridentifikasinya kegiatan dominan, terdeteksinya perubahan kegiatan dan pola ruang. Sasaran penelitiannya seperti itu. Kemudian area kota Bandung yang memiliki 6 wilayah pengembangan. Nah, ciri-cirinya yaitu kepadatan kota yang sangat tinggi, alih fungsi cepat, juga tekanan ruang yang signifikan. Kemudian kita masuk ke identifikasi guna lahan per wilayah pengembangan di kota Bandung. Di sini dijelaskan di WB1 perumahan. Nah, ciri ruangnya adalah kepadatan tinggi, aktivitas UMKM. WB2 komersial. Kemudian ciri ruangnya koridor perdagangan dan jasa intensif. WB3 guna lahan dominan campuran, ciri ruangnya perpaduan pemukiman komersial dan jasa. WB4 industri, kantong industri ringan dan pergudangan dan produksi. WB5 RTH dan pemukiman dominasi ruang hijau, namun mulai tertekan karena adanya pertumbuhan penduduk yang sangat signifikan. WB6 komersial dan wisata, pertumbuhan hotel, kuliner, dan perdagangan. Ini memicu atau
berdampak pada penduduk yang mungkin di situ menambah nilai dari income dari suatu penduduk. Karakter guna lahan. Perumahan mendominasi penggunaan lahan. Komersial berkembang di koridor utama, kemudian fungsi campuran meningkat di area transisi yang ada di kota. Sehingga RTH juga di sini semakin menyusut atau rendah. Kemudian variasi kegiatan. Perumahan biasanya didominasi oleh usaha rumahan, contoh UMKM ataupun toko kecil. Kemudian yang ada di jalan ini biasanya perdagangan ataupun ada jasa intensif. Mungkin yang ada di pinggir jalan ada montir atau perbengkelan atau dan lain-lain. Kemudian industri ringan tersebar pada kantong kecil di area pemukiman. Kemudian aktivitas di pusat kota terdapat aktivitas campuran, ya. Baik itu bisa untuk olahraga ataupun industri ataupun hal-hal yang lain. Kemudian tabel dari data BPS, ya. Kita masuk pada tabel data BPS, Badan Pusat Statistik, yang ada di Kota Bandung pada tahun 2023. Ini menunjukkan pemukiman di sini sangat signifikan daripada kegiatan yang lain. Karena semakin tinggi penduduk, maka tekanan lahan yang dibutuhkan akan semakin tinggi juga. Maka dari itu pemukiman di sini ini menunjukkan betapa besarnya penduduk yang ada di Kota Bandung mengalahkan pada kegiatan industri, perdagangan maupun di sektor RTH, fasilitas umum dan lain-lain. Kemudian ada kesesuaian dan tidak kesesuaian guna lahan dengan kegiatan. Kemudian juga pola transformasi di sini, penetrasi dari usaha kecil biasanya masuk pada area perumahan. Kemudian bertumbuhlah invasi menjadi komersial di zona residensial. Kemudian dari zona residensial masuk kepada dominasi, berubah total menjadi komersial. Sehingga menjadikan suksesi, yaitu fungsi lama digantikan sepenuhnya dengan fungsi yang baru secara bertahap. Kesimpulannya di sini adalah Kota Bandung mengalami transformasi guna lahan cepat, terutama pada kebutuhan pemukiman penduduk. Kemudian perubahan perumahan menjadi komersial adalah pola dominan seperti tabel di atas di WP1, WP3, dan WP6, wilayah pengembangan. Pertumbuhan kegiatan ekonomi mempengaruhi peningkatan nilai ruang, namun tekanan lahan baru dan penurunan RTH menjadi implikasi utama. Kemudian identifikasi ini penting sebagai fondasi pengendalian pemanfaatan ruang agar pemanfaatan lahan selaras dengan masyarakat paling kecil, yaitu dari golongan RT dan RW. Agar semua itu bisa saling berjalan seiringan, maka kita sebagai pengelola tata ruang harus pintar-pintar dalam mengidentifikasi dan mengendalikan ruang tersebut agar dari semua sektor bisa saling mendukung dan saling memanfaatkan kebutuhan masing-masing dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.